dalam ilustrasi itulah saya menuangkan ekspresi saya. Ketika saya ingin mengekspresikan diri saya lewat gambar, ilustrasi bisa mewakili. Tapi sometimes ilustrasi itu bisa mendatangkan cuan bagi saya. Upgrade skill itu salah satu hal yang wajib menurut saya, karena kita diberikan, kalau kita bilang kemampuan itu anugerah, tapi selanjutnya adalah kewajiban. Kalau ibaratnya kita mengibaratkan pisau itu memang diciptakan tajam, tapi kalau nggak dipakai, nggak diasah, ya dia akan tumpul gitu, nggak bisa dipakai dengan baik. Tapi kalau dia diasah, dirawat dengan baik, pasti dia akan tajam dan berguna dengan baik. Sama halnya dengan kemampuan. Ketika mungkin kita diberi bakat, gitu kan? Saya mungkin diberikan anugerah bakat menggambar, gitu ya. Ketika saya biarkan begitu saja, ya mungkin akan hilang, bukan hilang, berkurang banyak, gitu. Cuman kalau kita latih, kita asah, bakat itu akan semakin baik, gitu. Akan semakin semakin luas, gitu. Nah, saya menyadari benar bahwa waktu kecil saya memang masih kekurangan dalam hal mengasah karena keterbatasan media, informasi dan sebagainya. Kemudian waktu itu saya balas dendam ketika sudah kuliah. Kuliah kan segalanya sudah lebih baik gitu kan. Dari informasi, dari media, kemudian sarana prasarana itu jauh lebih baik. Nah, apalagi yang sekarang eranya digital. Bukan kita melupakan manual itu penting, tetapi digital penunjang untuk kita bisa beradaptasi dengan era sekarang gitu ya. Manual tetap kita lakukan, tapi digital kita wajib bagi saya, karena mau tidak mau kita harus mengikuti tren zaman ya. Nah, makanya saya upgrade skill. Yang dulu manual gambar, saya scan pakai scanner. Bahkan dulu nggak punya scanner, saya ke rental nyecan, kemudian simpen di flash disk, dikerjakan di digital, di komputer, di laptop. Kemudian habis itu punya scan sendiri, masih manual. Kemudian baru bisa beli Wacom. Pakai Wacom, alhamdulillah lebih menyingkat waktu, hasilnya juga lebih bagus. Kemudian dari Wacom, lama saya pakai Wacom, ternyata harus upgrade lagi, pakai iPad dengan software yang lebih baik lagi, lebih baru lagi. Dari situ itu kayak challenging gitu loh. Kalau kita cuma berhenti di manual nggak masalah gitu, tetapi mungkin peluangnya akan berbeda ketika kita menguasai beberapa device gitu kan. Mungkin kalau manual ya mungkin akan lama. Ya mungkin kalau kita bilang udah jadul gitu loh. Secara waktu kurang efisien. Tetapi ketika kita digital itu kan sangat-sangat fleksibel. Mau diapain bisa gitu kan. Nah, dari situlah saya mungkin sekarang nyaman pakai digital. Jadi banyak hal, mungkin setiap orang beda-beda ya. Kalau saya ketika buntu nih, kayak mau idenya kayak apa gitu, gampang kalau saya sih menenangkan diri. Kalau memang lagi banyak masalahnya diselesaikan dulu, jangan langsung gambar karena useless, nggak akan nggak akan sia-sia lah, nggak akan berguna gitu. Jadi kalau misal lagi stres, ya hilang akar masalahnya, dicari dulu, selesaiin, baru kita gambar. Kalau masih buntu ide, browsing yang kaitannya sama dengan proyek kita. Browsing itu adalah akan membuka wawasan dan ide kita. Bukan berarti plagiat, tetapi semacam memacu kita untuk membuka cakrawala. Ini kayaknya dibuat gini aja deh kayak gitu. Nah, itu mungkin tips dari saya ketika kita buntu ide atau lagi males.
Oh, saya sangat senang, sangat mengapresiasi teman-teman atau kreator, ilustrator manapun. Salah satunya adalah memfollow, mengikuti jejak mereka, walaupun terkadang komunikasi itu mungkin bisa aktif bisa pasif. Kalau kita yang kenal pasti aktif ya, maksudnya ketika mereka membuat karya baru kita like, kita komen, kemudian kita ngobrol, kita tanya gitu. Kalau kenal, kalau misalnya nggak kenal kayak misalnya seniman di luar sana, cukup kita like itu, kemudian share, beri komen gitu aja sih. Kalau mungkin kalau teman-teman yang satu lokasi, saya tuh sangat seneng ketika diajak sharing, diajak ngobrol tentang ilustrasi, perkembangannya kayak gimana, kemudian hal-hal baru apa yang sedang hype kayak gitu tuh, saya tuh sangat seneng dan terbuka untuk kolaborasi. Saya sangat seneng sekali ketika diajak untuk berkegiatan bareng, mungkin yang satu visi maupun yang satu passion maupun yang bukan, kayak misal organisasi atau instansi atau bahkan yang ada kaitannya dengan bisnis. Karena menurut saya kolaborasi itu semacam kalau orang Indonesia udah dari dulu memang salah satu spiritnya adalah gotong royong. Gotong royong itu akan meringankan dan membuat pekerjaan lebih baik. Nah, kolaborasi itu samalah kayak begitu, simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Kalau menurut saya pasti orang memikirkan kayak Canva dan sebagainya itu, aduh ini ladangku nih dijajah nih. Tapi menurut saya ya itu wajar gitu loh, ketakutan itu wajar. Tetapi satu sisi adalah ini kayak warning bagi saya, bagi teman-teman yang mungkin bergerak di bidang yang sama, bahwa kamu nggak boleh kalah dengan adanya teknologi itu gitu loh. Justru kita harus berdamai. Satu sisi kayak misal bisa kok kita menjadi kontributor untuk mereka. Mereka juga butuh jasa kita. Nggak serta-merta aplikasi itu atau software itu atau teknologi itu terus tiba-tiba ada begitu saja. Mesti ada behind the scene, ada orang di baliknya gitu kan. Nah, itu orang-orang itu orang kreatif kan, nggak mungkin nggak kreatif bisa menciptakan itu. Nah, itu berdamai dengan itu kita bergabung di dalamnya, menjadi pelakunya. Bagaimana kita mencari celah dari ancaman itu untuk menjadikan sebuah keberuntungan buat kita. Atau mungkin dari sisi lain adalah ya itu berarti teguran buat kita untuk lebih lebih semangat untuk upgrade gitu ya. Oke, kita saat ini kemampuan kita sudah bisa disamakan dengan aplikasi itu. Nah, bagaimana kita mengupgrade kemampuan kita biar aplikasi itu tetap tidak bisa menyalip kita, ya bisa dari sisi itu gitu loh. Kalau menurut saya sih tidak bisa tergantikan ya, antara sentuhan manual manusia dengan teknologi itu tidak bisa tergantikan. Walaupun mungkin satu saat bisa membantu, tetapi bukan serta-merta menggantikan total gitu sih. Jadi menurut saya positifnya adalah membuat kita menjadi lebih semangat untuk terus belajar dan berkarya sama mengupgrade diri. Harapan saya menjadi ilustrator itu sebuah kenikmatan tersendiri, sebuah tantangan, tetapi bagi saya pribadi menikmati. Jadi buat teman-teman yang mungkin seprofesi dengan saya, passionnya sama, selalu semangat berkarya dan upgrade. Karena kita mungkin melabeli diri kita sebagai desainer, kita sebagai ilustrator, tapi nggak pernah berkarya, ya mungkin orang bertanya, lah kamu apa desainer kok nggak ada karya kayak begitu kan. Jadi menurut saya, saran saya ya selalu berkarya, update, kemudian meningkatkan skill itu. Sesekali bolehlah kita, mungkin kalau sekarang gampang ya pameran gitu,
cukup di media sosial itu udah pameran. Kalau dulu kan belum ada ya, jadi menyelenggarakan pameran. Tetapi bagi saya pameran itu kayak semacam tolak ukur sih bagi seorang ilustrator itu sendiri. Kayak itu kan semacam men-challenge diri kita, bagaimana kita mempush kemampuan kita. Kita lihat dari masa ke masa apakah stagnan atau kok meningkat. Sama halnya kita ketika membuat portofolio, kita upload di media sosial, kita lihat nih uploadan kita pertama sama yang terakhir, kita lihat bagaimana. Nah, jadi saran saya tetap semangat berkarya dan terus upgrade.